Halo semuanya. Halo teman-teman yang mendengarkan. Halo Bapak Argyo. Semoga kabar kalian baik dan senantiasa dilindungi olehnya ya. Amin. Mungkin kalian udah gak asing lagi sama tone suara ini. Mungkin kalian udah terbiasa dengan suara aku ini. Yap, bener banget. Ini aku Bagas, pengisi suara podcast Kita dan Waktu di Spotify dan podcast Cerita Sebelum Tidur di YouTube. Di hari yang baik kali ini, aku akan mewakili teman-temanku untuk bersuara tentang podcast dan peranannya di ranah mahasiswa. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. Di sini ada aku, Bagas Ali Prasetyo, ada Laras Harmoni, ada Rista Septiana, ada Siti Faida dan Intan Nur Fitriana akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan ngobrolin soal apa itu podcast. Nah, yang pertama, mungkin kalian udah gak asing lagi sama apa itu podcast. Jadi, setahu aku dan dari hal-hal yang sudah dirasa teman-teman, podcast itu adalah konten audio on demand yang mana kita bisa mendengarkan seperti layaknya radio. Cuman kalau radio kan terbatas ya teman-teman. Harus ada radionya, harus ada aplikasinya. Kalau di podcast itu bisa diakses dari manapun, bahkan kapanpun. Iya, podcast itu jadi kayak semakin populer di kalangan mahasiswa, apalagi mahasiswa sosiologi. Dan banyak dari teman-teman yang sudah kita wawancarai mengakui kalau podcast tuh fleksibel banget gitu loh. Karena kadang kalau misalkan kita ngerasa sendiri, kita lagi ngerasa gak baik-baik aja, kita lagi butuh hiburan, kita lagi butuh teman, gampang banget kita tinggal nyalain aja podcast. Kita tinggal puter aja podcast yang kita suka. Semudah itu. Kenapa gak YouTube aja? Karena terkadang YouTube kan audio visual, dan visualnya itu yang kadang bikin kita gak konsen. Tapi kalau podcast kan audio aja nih teman-teman. Jadi mau kita sambil ngerjain tugas, mau kita sambil masak, mau kita sambil nyuci motor, mau kita sambil jagain adik, atau mau kita sambil jalan-jalan pulang ke rumah sekalipun, kita masih tetap bisa loh dengerin suara penyiar-penyiar yang kita suka. Podcast juga membahas banyak sekali bidang. Kalau dari hasil riset yang kita wawancarain nih di teman-teman sosiologi kita, banyak banget genre-genre yang mereka suka. Mulai dari horor, terus komedi, politik, sampai ke tentang percintaan atau love stories. Pokoknya hal-hal random atau hal-hal yang dekat dengan keseharian kita, yang mana yang bikin kita jadi ngerasa bahwa oh ternyata kita tuh gak sendirian loh di sini, di fase ini. Dan ya ternyata podcast itu juga jadi media pembelajaran hidup juga. Terlepas dari medianya, mau dimanapun itu, rata-rata sih pada dengerin di Spotify, di Anchor, di Apple Podcast, dan juga berbagai aplikasi-aplikasi dan media-media podcast lainnya. Sehingga banyak orang tuh jadi seneng gitu buat dengerin podcast. Dan banyak orang juga yang jadi pengen collab gitu. Dan apa sih sebenarnya dari segala hal itu semua? Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya dari podcast tuh kita jadi bisa pertama menjadi pendengar yang baik dulu nih. Terkadang ada beberapa orang yang pengennya tuh cerita aja. Dan gara-gara ada podcast, kita jadi belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dan hasil dari menjadi pendengar yang baik itu, kita bisa dapetin output yang kedua. Kita jadi punya pandangan yang baru. Pandangan yang baru itu yang membuat kita jadi bisa lebih netral dan jadi nggak terlalu apa ya, maksudnya jadi bisa lebih luas sudut pandangnya, nggak terlalu apa yang kita punya dalam diri kita sendiri. Karena orang lain juga punya sudut pandang yang beda-beda dan itu jadi indah malah. Karena perbedaan itu harusnya juga indah kan gitu. Jadi kita bisa belajar dan bisa memperbaiki pola pikir kita, menambah wawasan kita, dan jadi ikut belajar deh. Selain itu juga podcast tuh, karena podcast ini audio ya, dengerin orang ngomong,
dengerin orang bicara, rasanya kita jadi bisa lebih belajar juga untuk belajar ngomong, belajar gaya bahasa, atau belajar banyak hal. Aku sih kadang suka dengerin podcast yang berbahasa Inggris biar ngapalin vocabulary, terus juga belajar aksennya mereka, juga untuk ngelatih conversation. Ada banyak gaya bahasa yang berbeda-beda dari podcast-podcast lainnya yang bisa kita pelajarin. Namun, dari dampak-dampak positif itu, kita juga nggak bisa melepaskan dampak negatif. Karena ketika ada pagi, pasti ada malam. Ketika ada siang, pasti ada sore. Ketika ada hitam, pasti ada putih. Dan ketika ada dampak positif, pastilah ada dampak negatifnya juga. Dan ternyata dampak negatifnya adalah eksistensi radio jadi bergeser. Terus juga kadang ada orang yang menjadi kurang peduli dengan lingkungan sekitar karena mungkin waktu pas di lingkungan sekitar tuh dia lagi pasang earphone, earbuds atau airpods untuk dengerin podcast. Jadi kayak please gak usah ngajak ngomong gue karena gue lagi dengerin podcast nih. Please ya, lo lihat kan earphone gue kayak gitu. Jadi kayak mungkin jadi kurang peduli dan jadi kurang eksis kali ya. Karena kita jadi dengerin podcast dimanapun dan jadi lupa waktu. Jadi dengerin podcast boleh banget. Belajar dari podcast boleh banget. Tapi jangan lupa untuk menghidupi hari-hari kita ya. Dengerin podcast alangkah baiknya kalau kita punya waktu luang aja. Jangan melupakan kewajiban, tugas, dan hal-hal lainnya yang penting. Dan itu aja sih. Mohon maaf banget nih kalau banyak kekurangannya. Kalau ada salah-salah kata yang mungkin gak berkenan di hati teman-teman dan di hati Pak Argio semuanya. Ya udah, so gue Bagas pamit undur diri, mewakili teman-teman lainnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dadah.